Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, Syekh Muhammad Ali dalam kitab Dalilul Falihin halaman 37 mengatakan bahwa hubbul waton minal iman, artinya cinta tanah air bagian dari iman. Apa sih tanah air itu? Ya, tanah air adalah tanah yang sekarang kita pijak, tanah yang sekarang kita jadikan sebagai tempat tinggal, yaitu tanah air Indonesia. Dalam Islam mengajarkan bahwa cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Itu juga merupakan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa hubbul waton minal iman? Mengapa sih cinta tanah air itu bagian dari iman? Karena tanah air itu merupakan sarana primer atau sarana pokok yang dijadikan untuk melaksanakan perintah agama, seperti beribadah, melakukan amal-amal soleh, itu kita lakukan di tanah air. Nah, bagi seseorang yang tidak memiliki tanah air, itu disebut dengan tunawisma, yaitu orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Bandingkan saja orang yang memiliki tempat tinggal dan orang yang tidak memiliki tempat tinggal seperti gelandangan. Posisinya orang yang gelandangan ini akan terhina. Dan orang yang tidak memiliki tanah air tidak bisa melaksanakan perintah agama dengan sempurna. Nah, mengapa kita harus mencintai tanah air kita? Karena dengan tanah air kita yang aman, stabil, nyaman, tidak ada peperangan, tidak ada konflik, itu akan mendukung kita untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan maupun kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, kegiatan budaya, dan kegiatan yang lainnya itu dengan aman dan tentram, tidak ada gangguan apapun. Nah, seseorang yang memiliki rasa cinta tanah air pasti tidak akan membiarkan tanah airnya itu terjadi peperangan, terjadi konflik, terjadi huru-hara. Pasti seseorang itu akan mempertahankan dan menjadikan tanah airnya itu agar maju, aman, damai, sejahtera, sentosa. Tidak ada gangguan-gangguan yang dapat menyerang dan mengancam kehidupan kita sendiri. Bayangkan saja, saudara muslim kita yang sedang dilanda peperangan seperti Afghanistan, Irak, Libya, itu mereka tidak merasakan hidup yang nyaman, hidup yang tentram seperti yang kita rasakan seperti saat ini. Jadi kita sebagai warga Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air, kita harus bersyukur dan tetap mencintai tanah air kita agar tetap aman, sentosa, dan tidak ada peperangan maupun konflik-konflik yang terjadi di negara kita ini. Nah, cinta tanah air sendiri tidak hanya diucapkan melalui lisan saja, tidak hanya terlintas sebatas kalimat saya mencintai tanah air saya mencintai Indonesia. No, tidak. Jadi harus dibuktikan dengan sikap atau perbuatan. Bagaimana cara kita menunjukkan sikap dan perbuatan kita dalam mencintai tanah air kita tercinta ini? Jadi kita bisa mengamalkan Pancasila, mengamalkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan di Indonesia ini. Tidak hanya mengamalkan Pancasila, namun kita juga harus menaati peraturan yang berlaku di negara kita ini. Jadi dengan kita mencintai tanah air kita, itu merupakan suatu sarana bahwa kita itu menyatukan dan mewujudkan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah,
Adapun beberapa sikap atau perbuatan yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan sikap kita bahwa kita itu cinta terhadap tanah air kita, yaitu yang pertama, kita semangat belajar. Belajar itu tidak hanya diperuntukkan untuk orang yang sekolah saja. Semua orang bisa belajar dimanapun dan kapanpun, mulai dari yang anak kecil, remaja, dewasa, bahkan orang tua pun bisa belajar. Yang kedua, mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Jadi kita harus tahu bagaimana perjuangan para pahlawan zaman dulu dalam memperebutkan kemerdekaan Indonesia ini. Dan kita sebagai generasi penerus, kita harus dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia ini agar tidak terjadi lagi peperangan, tidak terjadi konflik seperti pada zaman dahulu. Yang ketiga, sebagai pelajar atau mahasiswa ataupun guru, tenaga pendidikan yang sedang berada di lingkungan pendidikan bisa mengikuti upacara bendera pada hari Senin maupun di hari-hari nasional. Nah, di dalam upacara sendiri itu diajarkan sikap disiplin, rapi, dan menghormati orang lain. Yang keempat yaitu mewujudkan ketertiban dan ketentraman. Jadi kita itu harus tertib terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah, aturan yang dibuat oleh agama juga. Dengan kita mentaati peraturan, hidup kita akan menjadi aman, damai, dan tentram karena kita mengikuti atau menaati tata tertib yang berlaku. Yang kelima yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di Indonesia sendiri memiliki banyak sekali ragam bahasa, mulai bahasa Jawa, Sunda, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Bagaimana jika seluruh warga Indonesia ini berkomunikasi dengan berbagai bahasa yang berbeda-beda? Maka tidak akan nyambung, komunikasinya tidak akan terjalin dengan baik. Jadi dengan adanya bahasa Indonesia ini menjadikan bahasa persatuan, dijadikan bahasa nasional untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Nah, ada satu syair karya Kiai Haji Wahab Hasbullah yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu syair Yalal Waton. Syair Yalal Waton ini adalah syair yang menceritakan kecintaan kita terhadap tanah air, dan syair ini itu ada hubungannya dengan yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ali tadi di kitab Dalilul Falihin halaman 37, yaitu Hubbul Watan Minal Iman. Mari kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Yalal watan, yalal watan, yalal watan, Hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, inhadu ahlal watan, yalal watan, yalal watan, yalal watan, Hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, inhadu ahlal watan. Indonesia billadhi anta unwanun fakhoman, kullu man ya'tika yawman tamihayyal qaimama, kullu man ya'tika yawman tamihayyal qaimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa
di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Nah, begitulah syair ya Lalwatan yang menunjukkan rasa kecintaan terhadap tanah air. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.